Muhammad SAW itu ummi, buta huruf dan tidak bisa menulis atau sebaliknya. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, wa la takhutuhu bi yaminik, idzan lartabal mubtilun." Kata Allah, kau tidak pernah membaca sebelumnya buku apapun dan kau tidak pernah menulis apapun. Seandainya kau bisa baca, bisa tulis, kau akan dituduh sama orang-orang yang batil. Al-Quran itu karangan Muhammad. Maka yang pendapat yang rajih, Rasulullah SAW sampai meninggal ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, supaya mukjizat Al-Quran terus ada. Oleh karenanya nanti kalau kita belajar sirah, orang-orang Nasrani menuduh Rasulullah SAW itu menyalin Al-Quran dari pendeta Bahira atau Buhaira. Karena Rasulullah SAW pernah bertemu dalam hadis, bertemu dengan di negeri Syam pendeta Bahira, diajak makan. Katanya setelah itu Rasulullah SAW pun mendapat ilmu, kemudian dia tulis Al-Quran, tulis sendiri. Ya. Kemudian kata orang ini, makanya setiap saat datang surat dari negeri Syam. Dari situlah Nabi menyalin Al-Quran. Makanya Al-Quran itu isinya mirip-mirip dengan Injil. Ada kisah Nabi, kisah ini. Kenapa? Rasulullah SAW didikte dari pendeta Yahudi. Benar atau tidak? Tidak benar. Pertama, Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian yang kedua, kalau anda meyakini bahwasanya Al-Quran itu dari diktean pendeta itu, ya masuk Islam saja. Berarti kan Rasulullah benar kalau begitu. Benar atau tidak? Kalau anda meyakini Rasulullah itu didikte dari pendeta, ya udah ini masuk Islam aja. Berarti dikteannya benar. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu turun berdasarkan kejadian. Terjadi perang Uhud, turun ayat. Terjadi perang Badar, turun ayat. Nah, kapan pendetanya kirim? Zaman dulu tuh sinyal nggak kuat. Kapan mau kirim-kirim, nggak sempat. Paham? Negeri Syam sama negeri kota Mekah, kota Madinah jauh, ya. Kapan mau kirimnya? Sebegitu kejadian turun ayat, terus nunggu kirim, email nggak masuk. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar Rasulullah SAW memang ummi, tidak bisa tulis. Makanya ada yang menuliskan kepada Nabi SAW. Ada perjanjian yang nulis bukan Nabi, yang nulis sahabat yang lain. Ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh. Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa? Ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahira, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetorel apa tetrek?
Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800 abad keempat, baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah dah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya? Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Sudah. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang huruf di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, langkah nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo saya nggak sok. Lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Insana. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi, ketika
Udah banyak banget nih. Waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani yang iya Adiwani, apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya.